Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagwi sultan al-wadhih burhanu al-mafsud fi wujudihi karamu wa ihsanu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'aqid wa tanfarij bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min 'amalin la yurfa'u, min nafsin la tashba'u, min du'ain la yusma'u, min hadhihi al-arba'a. Rabbil ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallahu bitul hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, melanjutkan kajian tafsir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu ayat khusus, ya, pada edisi khusus tafsir kajian malam hari ini kita akan membahas surat Al-Isra ayat 15-nya saja, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Maka di dalam ayat ke-15 surat Al-Isra ini ada 3 pembahasan poin intinya. Yang pertama mengenai hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan juga seorang hamba yang tidak dapat hidayah, petunjuk, inayah, taufik daripada Allah, sehingga hamba tersebut menjadi hamba yang sesat, bingung, ya, lalai. Ya, poin yang pertama dikatakan bahwasanya barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, ya, dia berbuat kebaikan atas hidayah daripada Allah. Karena dikatakan di lain ayat, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau, hai Nabi Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang engkau kehendaki. Ayat ini maksudnya apa? Seseorang nggak bisa nolong orang lain. Bahkan diri orang itu nggak bisa nolong dirinya sendiri, seandainya tidak ada hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kalimat hauqalah dikatakan apa? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya untuk beribadah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, illa billahil aliyil azim, kecuali semuanya atas kehendak Allah, atas keinginan Allah, atas petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi dikatakan, sesungguhnya engkau, hai Nabi Muhammad, tidak bisa tuh Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Daripada Abu Thalib yang tidak baca syahadat sampai meninggal, Nabi Muhammad pengen pamannya yang selalu bela itu membaca syahadat. Tapi walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah lewat malaikat Jibril. Tetapi Allah lah yang maha memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Sekali lagi, satu orang tidak bisa memberikan petunjuk untuk dirinya. Satu orang tidak bisa memberikan petunjuk untuk temannya, tapi orang itu bisa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin nasihat yang pertama, banyaklah minta-minta kepada Allah petunjuk, minta hidayah, minta dikasih jalan. Jangan jadi seorang yang sombong dengan jarang berdoa kepada Allah. Kita doa kepada Allah, ya Allah berikan kami petunjuk ya Allah. Karena tanpa ada petunjuk daripada Allah, kita tuh nggak bisa ibadah.
tanpa ada hidayah daripada Allah, kita itu tidak bisa meninggalkan maksiat. Jadi poin yang pertama daripada ayat 15 surat Al-Isra ini, Allah menekankan barang siapa yang dia berbuat kebaikan setelah mendapat petunjuk daripada Allah, maka sesungguhnya itu adalah keselamatan bagi orang tersebut. Ya. Jadi begini. Setelah kita itu minta petunjuk kepada Allah, ya, kita harus melakukan apa? Yang kedua, menguatkan kita punya niat. Karena percuma ada hidayah dari Allah, tapi niat kita nggak ada. Dalam satu ayat Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan tuh merubah seorang hamba, karakter, sifat, tabiat, watak dia nggak bakal Allah rubah kalau dari orang tersebut tidak ada niat di dalam hatinya ingin merubah dirinya sendiri. Apa itu niat? Kemauan plus komitmen. Mau plus praktek mulai, itu namanya niat. Kalau hanya mau ingin mah banyak orang mau ingin, tapi niat itu ada kemauan, ada keinginan, plus dia mulai melakukan walaupun hal-hal yang kecil. Pepatah Arab mengatakan habba-habba takun kubbah, sebiji-sebiji maka jadi kubah masjid yang besar itu, dikit-dikit maka menjadi bukit, ya. Jadi yang pertama setelah kita minta, ya Allah berikan kami hidayah, petunjuk ya Allah. Minta terus. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, Allah faham dengan bahasa kita. Allah yang ciptakan. Setelah kita banyak minta kepada Allah, bersamaan kita itu jarang melakukan ketakwaan, maka kita minta terus. Setelah itu dalam hati ada niat, saya harus berubah. Saya harus mulai sedikit demi sedikit. Salat wajib harus saya lakukan. Jika kami bayangkan 3 rakaat itu ringan, maka akan ringan. Jika dibayangkan berat, maka akan berat dan meninggalkan sholat. Jadi apa? Ada niat di dalam hati ingin merubah dirinya menjadi sesuatu yang lebih baik. Saya harus tinggalkan maksiat yang itu. Nah, sudah ada niat, baru biasanya orang tersebut bisa mengerjakan kebaikan tadi. Ya. Doa sudah, terus ada niat yang kuat, biasanya orang itu gampang untuk diarahkan berbuat baik. Setelah berbuat baik, itu berarti tanda engkau dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah engkau pada saat itu termasuk orang-orang yang selamat. Ya. Dikatakan tadi apa ayatnya? Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang dia itu mendapat petunjuk daripada Allah, sesungguhnya dia itu termasuk orang-orang yang telah memberikan petunjuk kepada dirinya sehingga termasuk orang-orang yang selamat. Sekali lagi urutannya adalah apa? Minta doa kepada Allah, minta hidayah. Habis itu kita harus ada niat dalam hati yang kuat. Habis itu otomatis kita melakukan hal-hal yang baik sedikit demi sedikit, dan kita itu tanda kita mendapat hidayah daripada Allah. Doa kita di awal dikabul dan kita termasuk orang-orang yang selamat. Yahtadi li nafsih. Fa innama yahtadi li nafsih. Hanya saja mereka itu memberikan petunjuk kepada diri mereka sendiri. Kalau engkau tuh berbuat baik, tanda engkau itu mendapat petunjuk daripada Allah dan Allah ingin engkau menjadi orang yang selamat. Tandanya ada niat yang kuat. Ingat, Allah nggak akan merubah seorang hamba sampai hamba tersebut mau ada niat di dalam hatinya untuk mulai berubah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan barang siapa yang dia itu tersesat, maka sesungguhnya orang itu telah menjerumuskan dirinya sendiri. Di dalam kitab Risalah yang artinya surat, Risalah itu surat muawanah yang menolong bagi yang membacanya. Beliau berpesan bahwasanya dunia ini udah kacau balau. Dunia ini semuanya adalah ujian. Dunia ini telah dipenuhi dengan al-bi'ah mukhifah, lingkungan yang menakutkan. Maka dengan dunia yang keadaannya demikian ini, minimal engkau menghindarkan diri kalian dari dunia yang carut-marut ini dari 4 hal. Apa aja? Al-jahlu, jangan sampai jadi orang bodoh. Dha'ful iman, jangan sampai lemah imanmu, kepercayaan kepada Allah, akhirat lemah, jangan sampai. Apa? Tulul amal, jangan sampai angannya kepanjangan, dipikir kita akan hidup seumur hidup gitu.
di dunia bertahun-tahun, puluhan tahun. Tidak, paling ada yang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu patokannya. Jangan kepanjangan angan-angan, bahaya. Terakhir, aklul haram. Jangan makan haram. Dunia yang menjadi tempat ujian ini yang luar biasa ini udah kacau. Jangan engkau memperkacau dirimu dengan engkau melakukan salah satu dari 4 hal ini. Jangan bodoh, sering hadir majelis taklim. Ya, jangan jadi orang bodoh, hina, rendah. Orang bodoh itu kata para ulama sungguh dia itu udah mati. Kalau udah mati, udah dikubur. Oh iya, sudah dikubur. Orang bodoh tuh udah mati walaupun malaikat Israel belum datang, belum mencabut nyawanya, dia udah mati. Kalau udah mati udah dikubur. Mana kuburannya? Kuburannya adalah badan mereka sendiri. Bahasa kitanya mayat hidup. Ya, Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas, kemampuan intelektual yang para cendekiawan itu punya. Kenapa? Allah angkat derajat orang yang berilmu di dunia, bahkan nanti di akhirat mereka tuh beruntung. Lihat bedanya orang punya ilmu, tidak punya ilmu. Penghormatan masyarakat terhadap mereka beda. Maka jangan sampai engkau jadi orang bodoh, sering hadir majelis-majelis taklim, seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan, sehingga kita mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan kita menjadi orang yang diangkat derajatnya. Itu yang pertama. Kedua, jangan sampai lemah iman. Ya. Jadi keyakinan kita kepada kehidupan setelah kematian diperkuat sehingga ibadahnya gampang, ninggalkan maksiatnya gampang. Kenapa? Karena ada visi misi di sana. Ya. Kemudian apa? Jangan sampai panjang angan-angan, ya secukupnya aja. Ya, kita cari nafkah, kita kerja boleh, perbaiki niatnya, ingin menjaga keluarga kita, jangan sampai menjadi keluarga yang lemah, yang tukang minta-minta kalau kita meninggal, misalnya. Dan keempat, jangan sampai makan haram. Ya. Orang beriman, orang Islam, gak mungkin dia makan haram barang secuil sedikit. Gak berani ngambil gaji daripada pegawai bawahannya itu. Gak berani ngambil urusan waris. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya dari makan haram, maka kata Imam Haddad minimal engkau selamat dari 4 hal ini. Poinnya pada pertemuan kali ini apa? Jangan sampai kita tersesat di jalan yang penuh kebimbangan dan kebingungan itu. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, karena sesungguhnya orang yang bodoh itu sungguh dia telah menjerumuskan dirinya di dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi yang dapat hidayah daripada Allah, dia berbuat baik digampangkan, dia selamat. Yang gagal, maka dia akan terjerumus dalam ujian dunia dan akhirat ini. Maka poin ini mengingatkan bahwasanya fokus kepada diri kita masing-masing, karena yang akan menolong kita nanti di akhirat adalah amal perbuatan kita. Makin kita banyak bertakwa, makin kita gampang urusan dunia akhirat. Jadi dasar pondasinya tuh diperkuat. Ya, kita timbang seluruh kejadian di lingkungan kita, di kehidupan kita dengan timbangan aturan syariat Islam. Oh, saya nggak milih yang itu. Kenapa? Yang itu maksiat kepada Allah. Kenapa kamu nggak bohong aja? Karena itu dilarang oleh agama. Begitu. Jadi patokan dasarnya adalah agama yang kuat. Itu yang menjadi patokan dasar. Bukan karena ingin meraup untung yang lebih, haram pun jadi. Bukan ingin mendolimi orang lain. Yang penting saya mendapat nikmat yang banyak, naik pangkat saya naik, walaupun dengan cara menyikut teman kerjanya. Bukan. Tapi timbangan aturan syariat Islam dasarnya, pondasinya tetap dipegang. Bersamaan itu dia terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dengan berbuat baik, sungguh dia menjamin keselamatan dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang dia memilih jalan yang salah, maka sungguh dia menjerumuskan dirinya ke dalam kehinaan dan kehancuran. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini poin yang kedua. Apa? Wala taziru, dan tidaklah menanggung dosa, tidaklah berdosa, waziratun, seorang pendosa, wizra ukhra, dosa orang lain. Kita tuh Pak, nanggung menikmati pahala kita sendiri, dan kita itu juga menanggung dan menikmati daripada dosa kita sendiri. Dalam lain ayat Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang mereka usahakan. Sa'a itu apa yang kita usahakan. Contoh, kita menikah, istri kita punya anak.
Kok anak kita sempat meninggal itu jadi anak yang soleh gara-gara didikan kita, sehingga dia doa, dia baca tahlil, dia baca Quran diniatkan untuk orang tuanya, dia kapan sedekah diniatkan untuk orang tuanya, semuanya nyampai ke alam barzah kita. Kenapa? Kan itu yang doa baca Quran, yang sedekah bukan saya mah udah mati dikubur. Oh iya, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Jika manusia itu mati, putus amalnya, nggak bisa nambah pahala lagi kecuali illa masa'a, kecuali apa yang dia usahakan waktu dia hidup. Kok anak tadi waktu orang tuanya meninggal lulus dari pesantren gara-gara orang tuanya yang biayain di pesantren, dia jadi penceramah, jadi pendakwah di majelis-majelis taklim. Tiap majelis dia kirim Fatihah buat orang tuanya, ngajak jamaah, dia meniatkan pahala majelis ini untuk orang tuanya, semuanya nyampe. Kenapa? Karena anak tadi adalah hasil usaha orang tuanya. Kenapa sih ulama zaman dulu tuh berlomba-lomba ngarang kitab? Ya, kalau bahasa kita sekarang mah nyetak kitab gitu ya. Banyak-banyakin cetak kitab. Kenapa zaman itu banyak karang kitab? Karena mereka tahu kitab itu kalau dipakai di satu pendidikan ya, dan dia tidak mengambil untung sepeser pun, maka setiap yang baca dan bermanfaat menjadi ladang pahala mengalir kepada ulama yang mengarang kitab tadi. Ya, mereka berlomba-lomba. Yang kaya sedekahnya dengan amal jariah, bangun masjid, ya, bangun sumur di sebuah kampung yang kekeringan, bangun jembatan di sebuah kampung yang sungainya biasa banjir, ya, bangun masjid, ya, ada yang bangun nyumbang pesantren, dia nyumbang infak air minum santri, maka selama paralonnya itu ngalir, pahalanya terus dapat, ya. Itu penyemangat kita amal jariah, penyemangat kita punya anak yang banyak, kita didik yang benar, penyemangat kita membagikan ilmu yang kita punya. Sehingga banyak orang mendapat manfaat, kita pun tetap dapat pahalanya. Nabi Muhammad bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa ada orang menjadi pencetus, ya, orang belum ada pernah yang melakukan itu, dia menjadi pencetus, orang yang pertama kali berbuat baik, ditiru oleh banyak orang, maka semua orang yang mengerjakan pahalanya nyampe itu ke orang yang pertama kasih contoh. Sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu mithlu dzambi fa'ilih. Barang siapa yang dia mencontohkan satu perbuatan buruk, orang nggak ada yang ngide cara maksiat begitu, dia menjadi pencetus pertama kali bikin satu cara bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah. Kok orang banyak ikut, maka semuanya dapat tuh siksaannya. Seperti siapa? Pembunuh pertama di dunia adalah Qabil, putra Nabi Adam, saudaranya Habil, saudara kembarnya Iklimah, dan saudaranya Labudha. Tiap ada yang bunuh, dosanya sampai ke Qabil. Kenapa? Karena itu hasil usahanya Qabil. Begitu juga dengan siapa misalnya? Kaum Nabi Lut, penyuka sesama jenis. Sebelum kaum Nabi Lut, kaum Sodom of Gomorrah, tidak ada penyuka sesama jenis. Mulai saat itu baru ada. Maka setiap orang yang menyimpang dari penyimpangan cara syahwatnya itu, maka semuanya dikirim dosanya kepada mereka kaum Nabi Lut. Maka jangan sampai kita ini menyontohkan kepada generasi kita berikutnya cara berbuat dosa. Harusnya kita mencontohkan cara membuat pahala. Jadi sekali lagi pesannya apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu menanggung dosa daripada orang lain. Dia tuh nanggung dosanya sendiri. Kedua, engkau bikin tuh dalam aliran sungai yang sangat kuat, engkau bikin biar aliran sungai itu bisa dilewati oleh kaum muslimin, anak-anak muda kita yang beriman di jalan Allah, biar tidak terlalu terseret arus. Kita bikin tuh jalan-jalan kecil sehingga arus tidak terlalu kuat, ya. Apakah kita melarang anak-anak kita menonton sinetron misalnya yang adegannya banyak yang membuka aurat dan keluar dari ajaran Islam? Kalau dilarang harus ada solusi dong. Cara solusinya kita bikin deh konten-konten sosmed yang di situ ada ide-ide kreatif yang dituangkan
sehingga anak muda kita ada pelarian. Oh, jangan nonton yang itu, tapi tonton yang ini aja, begitu misalnya. Sehingga harus kreatif kita sebagai orang tua yang akan meninggalkan generasi berikutnya, membuat satu ladang pahala mengikuti daripada arus yang ada, yang kita petik nanti di alam barzah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita harus meyakini kita tidak akan menanggung dosanya orang, dan kalian akan menanggung daripada dosa orang yang sebab usaha kalian contohkan, itu akan juga menanggung, karena ada hubungannya dengan usaha kalian. Ya, jadi antara hadis dan ayat yang kita bahas saat ini adalah tidak saling bertentangan. Yang barusan kita baca ini hanyalah mukaddimah dari pembahasan inti kita pada pertemuan kali ini, yaitu poin ketiga surat Al-Isra ayat ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menjadi keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Wa ma kunna, dan tidaklah kami Allah, kata Allah, mu'adzibina, akan mengazab, menyiksa suatu kaum, hatta, sampai, sehingga naba'atha, kami utus rasulah, seorang utusan kepada kaum tersebut. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha adil tidak akan menyiksa suatu kaum kalau belum ada pemberi peringatan kepada kaum tersebut. Daripada nabi, pembawa berita. Nabi itu pembawa berita. Anin naba'il azim, dari berita yang sangat agung. Surat An-Naba ayat kedua dinamakan surat An-Naba, berita yang besar. Kenapa? Amma yatasaalun, tentang apa mereka manusia bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang agung. Siapa nabi? Nabi adalah sang pembawa berita. Allah nggak akan ngadab suatu kaum, satu kampung, satu desa, satu kelompok masyarakat sampai ada nabi pembawa berita yang ngasih tahu, menginformasikan, mengedukasi masyarakat tersebut. Atau rasul. Siapa rasul? Messenger of God, pembawa pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya apa? Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bertentangan dengan keyakinan kalangan orang-orang Wahabi, yang mereka berkeyakinan pokoknya Islamnya nggak benar, neraka semua. Non-muslim, neraka semua. Oh, nggak begitu. Dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ada kelompok kaum belum dapat berita tentang Islam, maka mereka bukan disebut mukallaf. Kalau bukan mukallaf, maka tidak dipaksa untuk beribadah. Walaupun meninggal dalam keadaan non-Islam, maka dia ahli sorga. Ini keyakinan ekstrim kita. Oh, contohnya begini. Di pedalaman Kalimantan ada suku Dayak, di mana ketua Dayaknya itu setengah telanjang. Ya, pada suatu hari ketua Dayaknya sakit, habis sakit meninggal. Tidak pernah ada orang asing di luar suku Dayak di pedalaman Kalimantan ini masuk ke daerah itu, dan tidak ada orang dari luar itu keluar, sehingga dia terisolasi, bahasa kita. Nah, ketika ketua Dayaknya ini meninggal, yang setengah telanjang itu buka aurat, apakah dia ahli neraka? Dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bukan ahli neraka. Kenapa? Allah tidak akan mengadab suatu kaum sampai Allah utus kepada kaum tersebut seorang utusan. Nggak ada ustadz yang pernah dakwah sampai masuk ke dalam pedalaman Kalimantan itu. Kok meninggal? Ahli surga. Itu keyakinan kita. Karena mereka bukan mukallaf. Allah nggak zalim. Ya, ini beberapa contoh yang terjadi zaman sekarang, termasuk negara-negara Eropa yang mereka tuh banyak agamanya ateis. Ya, monoteis nyembah satu Tuhan, politeis nyembah banyak Tuhan. Ateis anti Tuhan, kebanyakan mereka anti Tuhan. Yang penting saya mah hidup, saya bersih, saya nyaman, ya, saya disiplin, saya rapih, dah, yang penting begitu. Kenapa? Apa mereka itu zaman canggih ini nggak dengar dari sosmed mereka itu tentang Islam? Dengar. Mereka dengar tentang Islam. Tapi yang mereka dengar tentang Islam adalah Islam yang salah. Sehingga dalam acara TV mereka, di dalam sosmed mereka, para pembawa berita itu menyebarkan satu
propaganda satu keyakinan bahwasanya Islam jahat, Islam teroris, Islam liberal, Islam itu ekstrim, Islam itu mainstream. Banyak ya. Sehingga mereka mau ngedeket, pengen tahu tentang Islam tuh mereka ngejauh dulu. Kalau mereka datang kepada mereka berita tentang apa itu Islam, dan yang datang kepada mereka itu adalah berita yang salah, maka kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga dimasukkan kategori belum mendapatkan dakwah Islam. Disamakan dengan suku Dayak tadi. Mereka tahu di dunia ada namanya agama Islam, tapi yang mereka dengar, Islam tuh jahat, Islam tuh Arab teroris. Dia nggak tahu lebih dalam Islam yang sesungguhnya. Kok meninggal ahli sorga, Allah nggak zalim. Ya. Beda dengan satu kampung di Indonesia, misalnya di Bandung, ada satu kampung, Ustadz datang dakwah ke situ, tausiah dengan bahasa Sunda, warga kampung situ pada bisa mikir, tahu tentang Islam yang benar, kok mereka nolak? Barulah ini yang setelah dapat dakwah Islam, mereka nolak, nggak mau berpikir dengan akalnya yang jernih. Afala ya'qilun, afala tatadabbarun. Apakah mereka itu tidak berpikir? Apakah kalian tidak merenung dengan ajakan ini? Nolak. Baru dia disiksa jadi ahli neraka kalau meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam yang benar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tidak akan mengadab suatu kaum hingga Allah utus kepada kaum tersebut seorang utusan. Nih kayak kita nih, suara adzan di mana-mana, pesantren di kanan kiri, majelis taklim, masjid, para ustadz terus bertausiah, kok tetap nggak bener? Nah yang ini nih, dia akan disiksa sesuai kadar dosanya. Tapi Allah nggak zalim. Ini orang akan masuk ke dalam surga. Kapan? Kalau dosanya sudah bersih. Kita bagikan baju kotor yang harus dicuci dulu. Ya, pentingnya taubat nasuha. Kita tidak seperti agama Kristen yang kapan taubat harus datang ke gereja, melakukan pengakuan dosa kepada pendeta. Dosanya apa? Dibayar sekian juta. Lo kita taubat dengan gratis, baca istighfar dengan menyesal, berjanji nggak akan ngulangi lagi, nggak bangga dengan dosanya, dengan cerita ke teman-temannya, dia sembunyikan dosanya di dalam dirinya sendiri, dia istighfar, nangis, tanda itu menyesal, maka Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun. Tetapi ingat, harapan yang terlalu tinggi tidak bagus. Ada orang modelnya pesimis, kayaknya dosa saya terlalu banyak deh, gak mungkin Allah ampuni dosa-dosa saya, sehingga dia terlalu pesimis. Ya, ini namanya takutnya kebanyakan, harapannya sedikit, gak benar. Atau harapannya terlalu banyak. Allah Ghafurur Rahim, kok dosa terus engkau? Tinggal istighfar, Allah Maha Pengampun. Takutnya sedikit, ini juga nggak baik. Harus 50-50, 50% ada rasa takut, 50% ada harapan. Bersamaan dengan itu kita tetap melakukan taubatan nasuha. Apa sih taubat nasuha? Apa taubat nasuha tuh yang pelakunya itu nggak maksiat lagi besoknya? Oh enggak. Taubat nasuha itu, ini ada beberapa contoh. Jangan dipikir sama anak muda yang mungkin syahwatnya masih tinggi, ya, masih menggebu-gebu sehingga jarang anak muda ada di masjid. Ya, yang di masjid siapa? Ya, yang sudah emang nggak maksiat tuh karena udah faktor umur begitu ya. Oh, bukan. Anak mudanya berarti kemana? Beb, saya tuh percuma kayaknya ke majelis taklim. Besok saya tuh kepleset lagi. Ya, nanti ke majelis taklim lusa, ya kepleset lagi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sekalian aja lah, nanti kalau ada umur, udah tua, sudah capek maksiatnya, baru deh sekalian tobatnya. Karena banyak anak muda kita berpikir, oh taubatan nasuha itu dipikir apa? Taubat yang nasuha yang diterima oleh Allah adalah taubat yang hari ini tobat, besok tuh nggak maksiat lagi. Seminggu nggak maksiat lagi, setahun nggak maksiat. Sehingga ada anak muda modelnya yang tobat hari ini, 2 hari kemudian maksiat lagi, dia langsung putus asa. Kata Nabi Muhammad ngajarkan kepada kita lewat doa habis wudhu. Kata Siti Aisyah, aku melihat Rasulullah wudhu dengan sempurnanya. Kemudian di akhir wudhu yang sempurna itu, Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya hingga terlihatlah putihnya ketiak Nabi Muhammad SAW. Tangannya tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Poinnya apa? Ya Allah, jadikan aku at-tawwabin, orang yang banyak taubat.
Nabi Muhammad tahu umatnya karakternya manusia, gampang salah, gampang khilaf, gampang kepleset. Maka ya Allah jadikan kami itu ya Allah pribadi yang gampang taubat, gak ragu-ragu. Kapan maksiat sadar, barusan maksiat saya langsung taubat. Saya maksiat mata, saya baca Quran. Jadi dia sering taubatnya. Bib, kepleset lagi Bib. Ya, masih muda. Bukannya nggak apa-apa, tapi yang namanya kepleset ya nggak. La yazni zan hina yazni wa huwa mu'min, kata Nabi Muhammad. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia sedang berzina, imannya lagi kuat. Tidak, imannya lagi ngedrop. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia sedang mencuri, dia dalam keadaan iman. Imannya lagi ngedrop. Nah, ketika iman lagi ngedrop, orang itu bermaksiat. Tinggal PR bagi kita yang kepleset, jangan putus asa, harapannya Allah. Langsung taubat saat itu juga. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk itu langsung dengan perbuatan baik. Jadi maksudnya apa? Itu menjadi pencegah dia untuk melakukan maksiat-maksiat berikutnya. Banyak anak muda sekarang kan jauh daripada taubat nasuha karena terlalu tinggi standarnya. Dipikir taubat nasuha besoknya jadi wali. Oh tidak. Taubat nasuha itu syaratnya 3. 1, kalau lagi sadar di tengah-tengah maksiat jangan ngomong, nanggunglah. Jangan, pas lagi sadar, ya Allah ini gak bener, langsung mencabut diri. Kalau bisa nangis, ya, karena itu tanda engkau menyesal. Terus besoknya janji, saya nggak bakal mengulangi lagi. Jadi kalau ada anak muda modelnya, maksiat tuh ada jadwalnya untuk 1 bulan ke depan. Oh, saya minggu ini maksiat di situ, saya minggu ini kumpul bareng teman maksiat di sana. Ya, ini gak bisa tobat nasuha. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi kajian kita pada malam hari ini, kita harus meyakini bahwasanya kalau ada satu kelompok masyarakat tidak sampai dakwah kepada mereka, maka mereka itu meninggal ahli sorga. Jangan sampai kita yang udah menjadi ahli dakwah ini menjadi ahli neraka gara-gara kita tidak mau mengikuti pesan imam khatib Jumat kita yang mengingatkan tiap hari Jumat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita, karena berapa banyak orang yang bermaksiat karena faktor kebodohannya. Tapi banyak yang pinter itu juga maksiat, iya, karena dia lemah imannya. Kalau ada orang pinter, imannya kuat, ya pasti dia akan pendek angan-angannya karena tujuannya adalah akhirat, dan dia pasti menjauhkan dirinya dari memakan harta yang haram. Inilah tafsiran kita surat Al-Isra ayat ke-15, mengingatkan kepada kita untuk fokus kepada berbuat baik, menjauhi maksiat, karena kita tidak akan menanggung dosa orang lain, dan jangan sampai kita menjadi pencetus ide-ide yang menjadikan kita mendapatkan dosa, dan Allah tidak akan zalim dengan keadilan Allah. Allah akan menjaga orang-orang, memasukkan ke dalam surga mereka orang yang tidak mendapat panggilan dakwah. Mungkin sekian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa athmimha 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah khususan li Syarifah Fadl binti Muhammad As-Saggaf wa Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Jufri wa Syarifah Nurul Jannah binti Mahdar Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Muhammad As-Saggaf wal Habib Muhammad bin Abdullah As-Saggaf wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ahmad As-Saggaf wal Habib Muhammad Al-Jufri wa Sarbini binti Jalani wa amwatina wa amwatikum anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.